Setelah Bu Yuju menawarkan sesuatu kepada doi, lalu mereka pun menjadi semakin dekat, bahkan sering bertemu untuk melakukan ritual di saat doi menginginkan hal itu kepada gurunya. Lalu di keesokan harinya, Karen pun mengajak doi ke sebuah kolam renang yang terdapat di fasilitas sekolah ini untuk melatih tubuh kurus doi yang terlihat kurang olahraga, walaupun dia sering berolahraga bersama Bu Yuju di malam hari. Tapi Karen tetap memaksa untuk mengikuti kegiatan renang itu, sekaligus disuguhkan dengan pemandangan indah di tempat tersebut yang dipenuhi oleh para bidadari. Dan terlihat seorang gadis yang sebelumnya pernah mencederai doi, lagi-lagi ia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Namun di saat dirinya sedang lengah, dia pun dijai oleh seorang gadis kecil yang menyebabkan pakaian renangnya terlepas di depan mata doi. Dan di saat malam harinya, doi pun dikejutkan dengan kehadiran Ichi yang akan menginap di kamarnya untuk beberapa hari ke depan, karena ruangan tempat tidur para murid perempuan sedang dalam perbaikan yang menyebabkan Ichi harus dipindahkan ke kamar doi untuk sementara waktu. Walaupun doi awalnya sempat ragu untuk menerima keputusan tersebut, kemudian di keesokan harinya sebelum mereka akan berangkat ke sekolah, Ichi pun meminta bantuan doi untuk menggantikan pakaiannya. Karena Ichi berasal dari keluarga yang berada, segala kebutuhan yang ia perlukan telah disediakan oleh keluarganya. Bahkan dalam hal mengganti pakaian pun, ia harus mengandalkan seorang pembantu. Maka dari itu dirinya meminta bantuan doi untuk menggantikan pakaiannya sebelum ia berangkat ke sekolah. Bahkan doi pun sampai menanyakan hal tersebut kepada Karen dan teman-teman sekelasnya mengenai kebiasaan Ichi yang selalu memerlukan bantuan orang lain untuk menggantikan pakaiannya. Lalu di saat dirinya berniat untuk menemui gurunya pada malam hari, doi tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut untuk beberapa hari karena ditakutkan hubungan mereka berdua akan diketahui oleh para murid di sekolah ini. Dan ketika doi berniat untuk beristirahat pada malam harinya, ia pun dihampiri oleh Ichi yang berniat untuk tidur bersamanya, sekaligus ia mengungkapkan perasaan sukanya kepada doi yang awalnya berniat untuk menahan godaan tersebut sebab ia telah memiliki ibu guru Yuju. Namun apa daya, doi pun tidak bisa menahan nafsunya. Kemudian kita dialihkan kepada Reto. Reto pun menjalankan kebiasaan hari-harinya, terus meneliti penawar atau vaksin dari virus MK ini. Sekaligus ia juga sempat diwawancarai oleh sebuah siaran TV lokal yang menayangkan keseharian Reto menjalankan kehidupannya. Dan di sini lagi-lagi Mira menawari Reto untuk segera melakukan meeting dengan beberapa wanita karena batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh para menteri untuk menemukan vaksin dari virus MK yang Reto janjikan dalam 1 bulan. Ternyata penelitian tersebut belum membuahkan hasil sedikit pun yang membuat dia merasa kesal dengan dirinya sendiri. Scene berpindah lagi kepada doi. Kita diperlihatkan dengan keadaan doi bersama Ichi sehabis melakukan ritual pada malam harinya. Dan di saat mereka terbangun ketika doi menawarkan sebuah minuman, Ichi pun meminta minuman tersebut langsung dari mulut si doi. Kemudian saat ia berada di sekolah ketika doi bertemu dengan gurunya, ia pun meminta maaf atas kejadian yang telah ia lakukan bersama Ichi di malam hari. Namun Bu Yuju tidak menyalahkan perbuatan tersebut sebab doi adalah milik seluruh perempuan di sekolah ini. Melihat gurunya menangis setelah mengatakan hal itu, doi pun memanggil Karen asistennya ke suatu tempat sebab ia ingin mengetahui seluruh kejadian dan informasi di dunia ini selama 5 tahun sebelumnya, serta hubungan dirinya dengan seluruh perempuan di sekolah ini yang ditempatkan di tempat yang sama. Setelah mendengar ucapan tersebut, Karen pun mengajak doi ke ruangan kelasnya, sekaligus menjawab semua pertanyaan yang doi katakan tadi, bahwa semua murid di perempuan yang ia lihat saat ini memang disiapkan khusus untuk dirinya, yaitu untuk melakukan ritual sepuasnya dengan seluruh murid yang ada di sekolah. Dan tujuan doi diharuskan melakukan hal tersebut sudah jelas untuk mempertahankan populasi manusia di dunia ini, sekaligus mencari pewaris yang kebal terhadap virus MK seperti dirinya. Untuk membuktikan hal itu, Karen pun meminta seluruh murid di kelas ini membuka pakaiannya masing-masing agar doi percaya dengan ucapan yang dia katakan barusan. Sekaligus doi bebas memilih di antara mereka semua wanita mana yang akan diajak untuk melakukan ritual.
証拠。みんながどれだけみんな制服脱いで。さあ、どの子にしますか？ Sebab seluruh perempuan di sini sebelumnya telah diseleksi sebelum masuk ke sekolah ini, dan dapat dipastikan mereka semua tidak akan menolak ajakan doi untuk melakukan ritual. Bahkan ada beberapa murid yang rela melakukan apapun agar dirinya bisa lebih dekat dengan si doi. Para menteri wanita yang lihat hal ini pun dibuat bangga dengan usaha Karen yang telah berhasil menjalankan tugasnya agar meeting si nomor 2 berjalan dengan lancar. Namun di sisi lain mereka semua akan memberhentikan Mira dari tugasnya sebagai agen khusus untuk si nomor 2 sebab ia telah gagal dalam menjalankan kewajibannya. Number 3のいる学園はミラを、Number 2水原レイトの専属。 Namun ketika Reto sedang berada di luar, ia pun tanpa sengaja bertemu dengan pria nomor 1 yaitu Kyoji, yang nampaknya ia tidak lama lagi akan menjadi seorang ayah sebab pembuahan yang telah dia lakukan ke beberapa wanita sepertinya telah membuahkan hasil. Namun janin dari bayi tersebut masih belum diketahui jenis kelaminnya, apakah anak tersebut perempuan atau laki-laki. Reto yang mendengar kabar itu ikut merasa senang atas keberhasilan Kyoji untuk menjadi seorang ayah. Namun Kyoji tetap membujuk Reto agar dirinya ikut menyusul untuk menjadi seorang ayah. 俺ももうすぐパパだよ。おめでまだどっちかわかんないんだけどさ。あ、すみません。おう何するんですか？